Selamat siang, Pak Denny. Ini Pak Arif. Denny ini apa namanya orang luar biasa kalau menurut saya, Pak Moderator itu. Karena dengan kegigihannya beliau merintis Tama mulai dari nol sampai hari ini berkembang sangat luar biasa. Itu adalah keuletan dan kegigihan Pak Denny. Jadi saya apresiasi kerja-kerja Pak Denny yang sangat luar biasa di dalam mengembangkan media Tama ini. Saya kira saya apresiasi atas apa yang dilakukan selama ini oleh Pak Denny. Selamat sukses Pak Denny. Mari kita diskusikan sesuai dengan tema pada siang hari ini. Jujur Pak Moderator, saya kalau dipinta Pak Denny nggak bisa nolak apapun ceritanya. Walaupun hari ini weekend ya, karena Pak Denny saya kalau berbicara pertemanan perkawanan itu susah gitu loh kan itu kan. Kalau berbicara perkawanan tidak bisa diukur dengan yang lain-lain kan gitu. Saya kira momentum ini kita jadikan untuk diskusi terutama kepada teman-teman yang notabene adalah background K3, wabil khusus K3 konstruksi. Baik, Pak Moderator, izinkan saya untuk menampilkan slide-nya. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang menjelang sore ini saya diminta untuk berdiskusi tentang bagaimana peran dan tanggung jawab organisasi tiga konstruksi di tempat kerja. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bagaimana organisasi K3 konstruksi di tempat kerja. Nah, izinkan sebelum berlanjut saya memperkenalkan diri. Nama saya Heropandi, tinggal di Cikarang, Kabupaten Bekasi, tepatnya di sekitar Jababeka. Pengalaman organisasi sebagai Ketua 1 DPP Paki, kemudian juga aktif di BKTI, Badan Kejuruan Teknik Industri PII Pusat, kemudian juga di Kadin Jawa Barat, kemudian juga di Aspri dan Organda. Pengalaman pekerjaan sehari-hari di kontraktor, kemudian juga menjadi auditor SMK 3, narasumber di Kementerian PUPR dengan kaitan materi SMKK, kemudian juga menjadi asesor di K3 Konstruksi dan asesor LPJK. Kompetensi yang saya miliki, ahli utama K3 Konstruksi, auditor SMK 3, ahli mekanikal, dan yang lainnya. Saya kira itu sebagai perkenalan awal, nanti kita dilanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memahami bagaimana peran dan tanggung jawab organisasi K3 di sektor konstruksi, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu memahami dulu esensi dari Permen PUPR nomor 10 2021 ya. Jadi di dalam Permen PUPR nomor 10 2001 ini tentang pedoman SMKK, di sana dalam proses penyusunan RKK ya, rencana keselamatan konstruksi itu terdiri dari 5 elemen. Ini latar belakangnya. Yang pertama ada kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi. Elemen yang kedua perencanaan keselamatan konstruksi. Yang ketiga dukungan keselamatan konstruksi. Yang keempat operasi keselamatan konstruksi. Dan yang kelima evaluasi kinerja penerapan SMKK. Nah, ini oleh Bapak Ibu perlu dipahami ya, untuk maju ke tataran teknis nanti ya, ini adalah format penyusunan RKK di mana ada 5 elemen yang harus dicantumkan di dalam penyusunan RKK.
Elemen yang pertama Bapak Ibu ya, saudara sekalian, teman-teman, adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Nah, ada 4 subelemen. Nah, salah satu yang akan kita diskusikan hari ini adalah organisasi pengelola SMKK. Jadi tema hari ini merupakan sub kecil dari 5 elemen ya. Kemudian dari kelima elemen itu kita ambil elemen yang pertama, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, yang di dalamnya ada organisasi pengelola SMKK. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, backgroundnya supaya Bapak Ibu tahu, terutama bagi kontraktor di dalam menyusun RKK ini harus melampirkan kelima elemen-elemen ini. Jadi organisasi K3 konstruksi ada di elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi adanya di poin 2 ya, di mana poin 1 adalah ada kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, kedua organisasi pengelola SMK, yang ketiga ada komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi pekerja, yang keempat supervisi training, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan. Ya, ini latar belakang Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan bahas secara detail bagaimana peran dan tanggung jawab organisasi K3 di tempat kerja. Ini latar belakangnya ya. Nah, kemudian ini elemen yang kedua ya, sekilas saja supaya Bapak Ibu dapat gambaran ya. Nanti dalam proses penyusunan RKK ada perencanaan keselamatan konstruksi ya, ini poin-poinnya. Kemudian yang ketiga ada dukungan keselamatan konstruksi. Kemudian yang keempat ada operasi keselamatan konstruksi, dan yang kelima dukungan keselamatan konstruksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan tema, saya akan menjelaskan tentang organisasi K3 di tempat kerja, ya. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, organisasi pengelola SMKK. Nah, Bapak Ibu sekalian, organisasi pengelola SMK itu disebut unit keselamatan konstruksi atau UKK. Nah, ini harus dipahami ya. Kalau kemarin pada saat tender Bapak Ibu ya, sebelum peraturan ini dikeluarkan ya, kita tidak pernah dan belum mendengar melalui Permen yang terbaru kita, Permen 10 2021 tentang pedoman SMKK ya, sesuai dengan penjelasan di awal tadi, merupakan bagian dari elemen pertama kita ada organisasi pengelola SMKK, namanya adalah UKK, Unit Keselamatan Konstruksi. Apa yang ada di dalam unit keselamatan konstruksi ya? Pertama, memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara pelaksana konstruksi, kantor pusat, dan pengelola SMKK. Ya. Jadi di dalam struktur organisasi UKK ini ya, nanti ada bagan-bagan dan bagiannya, di mana fungsi utamanya itu menjelaskan hubungan koordinasi antara pelaksana konstruksi, kantor pusat, dan pengelola SMKK. Kemudian organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan tingkat resiko keselamatan konstruksi. Jadi Bapak Ibu, nanti di dalam membuat struktur organisasi UKK, Bapak Ibu harus diperhatikan sesuai dengan tingkat resiko keselamatan konstruksi. Ya, perlu dijelaskan, tingkat resiko keselamatan konstruksi itu ada 3, yaitu tingkat resiko keselamatan konstruksi kecil, tingkat resiko keselamatan konstruksi sedang atau menengah, kemudian tingkat resiko keselamatan konstruksi besar. Nah, resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, Bapak Ibu, yaitu dengan pimpinan UKK yang terpisah dan
berkoordinasi langsung dengan pimpinan pekerjaan konstruksi. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau membuat struktur UKK untuk resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, yaitu pimpinan UKK-nya itu dipisahkan. Ya. Sementara kalau resiko keselamatan konstruksi kecil, pimpinan UKK atau ketua UKK-nya boleh dijabat oleh direktur badan usaha. Tapi dengan catatan, ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian, ada dengan catatan. Jadi, kalau tingkat resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, maka pimpinan UKK terpisah dengan pimpinan proyek, kira-kira begitu. Ya, tapi kalau pekerjaan dan resiko keselamatan konstruksi kecil, fungsi pimpinan UKK melekat pada pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi. Baik, nanti kita diskusikan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu contoh struktur organisasi UKK ya. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan yang ada di garis kedua ini. Nah, ini tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Di tingkat proyek ya, nanti ada pimpinan tertinggi pekerjaan proyek. Biasa kalau dalam struktur organisasi ya, pimpinan tertinggi proyek itu ke bawahnya itu bisa ada manajer produksi 1, 2, dan 3. Nah, untuk UKK, pimpinan UKK terpisah Bapak Ibu sekalian. Ya, pimpinan UKK, kemudian ada anggota UKK. Ini untuk membedakan antara pimpinan UKK dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi. Nah, ini bagian struktur ini ya, ini dibuat gambaran untuk resiko sedang dan besar. Karena dipisah ya antara penanggung jawab proyek dengan pimpinan UKK. Nah, ini contoh lagi struktur organisasi tingkat perusahaan ya. Tadi di sini ada para penggawa, katakanlah demikian, direksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam struktur ya. Ini kita bisa buat seperti ini tergantung kebutuhan. Nah, begitu masuk ke proyek, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk pimpinan UKK sendiri, pimpinan UKK dapat membentuk bagian-bagiannya, ya. Ini saya tidak membahas yang produksi, ya, karena kita ini adalah ranah manajemen perusahaan. Yang kita diskusikan hari ini adalah peran dan tanggung jawab organisasi K3. Makanya kita perjelas tentang K3-nya. Nah, struktur organisasi K3 atau UKK, Bapak Ibu sekalian, pertama ada koordinator tanggap darurat, kemudian ada security, ada koordinator keselamatan konstruksi. Kemudian di dalam koordinator tanggap darurat ada lagi petugas P3K, ya. Kemudian ada juga petugas peran kebakaran, komunikasi. Kemudian di sini ada anggota UKK. Nah, ini Bapak Ibu bisa dibuatkan sesuai dengan kebutuhan di proyek. Nah, ini struktur yang ada ini, struktur organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi dapat menjadi contoh untuk pekerjaan dengan resiko keselamatan konstruksi tinggi dan sedang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, struktur organisasinya. Kemudian contoh berikutnya Bapak Ibu, tadi ada 3 bidang, ternyata hari ini karena ada instruksi Menteri PU ya, Inmen nomor 2 tahun 2020 tentang protokol kesehatan pekerjaan konstruksi. Ya, Bapak Ibu boleh menambahkan lagi satu divisinya dan nanti ini ada koordinasinya. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh
struktur organisasi ya sedang dan besar. Jadi direktur utama, direktur operasional, direktur KHISE-nya. Nah, kita ada pimpinan UKK-nya Bapak Ibu. Ini untuk memperjelas saja ya dari yang tadi. Ada tenaga kesehatan, tadi digambarkan lebih detail. Nah, ini juga Bapak Ibu, seandainya tingkat resikonya kecil, ya pekerjaan resiko keselamatan kecil, maka pimpinan lapangan ya bisa merangkap pimpinan UKK. Ya, makanya bisa disebut di sini pelaksana konstruksi, administrasi proyek, logistik. Nah, di sini ada petugas K3-nya dan lain sebagainya. Bisa dibuatkan diagramnya. Ini untuk diagram yang resiko konstruksi, tingkat resiko keselamatan konstruksinya kecil. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada tugas-tugasnya. Ya, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Nanti Bapak Ibu tinggal baca di slide saja. Tetapi yang paling penting adalah unit nomor 5, pimpinan UKK. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Pertama, menyiapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh direktur yang menangani keselamatan konstruksi. Jadi tugas dari pimpinan UKK ini adalah menyiapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh direktur yang menangani keselamatan konstruksi. Jadi menyiapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi. Yang kedua, menyiapkan rencana solisasi, pelatihan, dan simulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan konstruksi. Di mana tugas pimpinan UKK adalah menyiapkan rencana-rencana baik yang berkaitannya dengan solisasi tentang peraturan-peraturan, kemudian pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan K3 atau yang lainnya, serta membuat simulasi tanggap darurat di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, menyiapkan prosedur tanggap darurat. Yang keempat, bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian keselamatan konstruksi. Dan yang kelima, mengkoordinasikan penerapan keselamatan konstruksi kepada seluruh lini organisasi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah tugas dari pimpinan UKK. Ya, mulai dari menyiapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi, menyiapkan rencana-rencana pelatihan, menyiapkan prosedur tanggap darurat, bertanggung jawab atas pelaksana inspeksi harian keselamatan konstruksi, dan yang kelima, mengkoordinasikan penerapan keselamatan konstruksi kepada seluruh lini organisasi. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak akan bahas lagi, tinggal baca saja ya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dalam bidang masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini secara garis besarnya Bapak Ibu memahami untuk level resiko besar. Ini seorang direktur KHISE tugasnya adalah menetapkan kebijakan keselamatan konstruksi, kemudian memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan, ya. Kemudian kalau dalam resiko keselamatan sedang, ya, dijabatnya oleh Kadip KHISE memastikan terlaksananya pelaksanaan proyek keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi, menetapkan sasaran program keselamatan konstruksi, melaporkan kinerja penerapan SMK kepada pengguna jasa. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawabnya di dalam level-level resiko. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertegas kembali ya, ini tugas dan pimpinan UKK. Pimpinan UKK kelas besar, resiko besar, pimpinan UKK di resiko sedang, kepala proyek merangkap pimpinan UKK ya. Ini tadi yang sudah dijelaskan. Tugas dan tanggung jawabnya juga selain yang tadi disebutkan, mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi ya, tugas pimpinan UKK. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK.
Apa itu dokumen-dokumen? Dokumen-dokumen itu salah satunya nanti adalah ada instruksi-instruksi kerja, prosedur-prosedur kerja, dan yang lainnya. Kemudian memastikan kegiatan keselamatan konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik. Jadi tugas pimpinan UKK itu bagaimana pelaksanaan keselamatan konstruksi melalui penerapan SMKK dipastikan berjalan dengan baik. Kemudian melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian bagian dari UKK itu ada jabatan petugas keselamatan konstruksi atau anggota UKK, ya. Di mana di level resiko yang besar, sedang dan kecil, ya. Ingat kalau nanti kecil petugas keselamatan konstruksi dirangkap oleh kepala proyek, di mana tanggung jawab dan tugasnya adalah melaksanakan induksi keselamatan konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kegiatan pekerjaan konstruksi diharuskan melakukan induksi keselamatan konstruksi. Ya, induksi itu nanti berkaitan dengan penjelasan keselamatan konstruksi, baik itu terhadap pekerja yang baru atau karyawan pindahan, baik juga terhadap tamu maupun juga terhadap mitra-mitra yang masuk ke arena proyek. Kemudian melaksanakan konsultasi dan komunikasi keselamatan konstruksi di tempat kerja. Kemudian melakukan inspeksi keselamatan konstruksi tempat kerja, melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun eksiden kepada manajer atau koordinator keselamatan konstruksi. Ini adalah tugas dari petugas keselamatan konstruksi atau anggota UKK. Selanjutnya ada jabatan petugas tanggap darurat. Nah, untuk resiko besar dan sedang, tugas dan tanggung jawabnya melaporkan kejadian tanggap darurat kepada manajer atau koordinator keselamatan konstruksi. Kemudian mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja kepada seluruh pekerja. Untuk resiko kecil, melaporkan kejadian tanggap darurat kepada kepala proyek, mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja kepada seluruh pekerja. Tolong Bapak Ibu pahami, ketika di tempat kerja terjadi tanggap darurat, yang berhak mengumumkan kondisi darurat adalah petugas tanggap darurat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semua orang bahwa terjadi tanggap darurat, maka yang berhak ketika level resiko besar dan sedang adalah petugas tanggap darurat. Tetapi kalau resikonya kecil, ya boleh dijabat tadi oleh kepala UKK untuk tingkat yang kecil, melaporkan, ya, mengumumkan kondisi darurat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang jabatan tenaga kesehatan, ya, untuk resiko besar dan sedang, kemudian juga kecil, melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, kemudian melakukan koordinasi dengan Paskes, ya, fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan, melakukan koordinasi dengan Paskes atau klinik untuk kerjasama. Nah, ini Bapak Ibu tugas tenaga kesehatan, ya, penting kiranya di dalam bekerja di proyek konstruksi harus mampu melakukan koordinasi dengan Paskes. Apabila sarana-sarana kesehatan yang ada di proyek dianggap merasa kurang, ya, makanya salah satunya berkoordinasi dengan Paskes yang lain. Misalnya saja, ketika terjadi kecelakaan dan membutuhkan ambulan misalnya, ya, di proyek itu kita tidak ada, sementara proses penanganan itu adalah membutuhkan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Maka ketika kita sudah melakukan kerjasama, maka kebutuhan ambulan cukup bisa dikirim dari klinik atau rumah sakit terdekat yang sudah kerjasama dengan kita. Itu salah satu adalah tugas dari tenaga kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian,
Nah, ada jabatan Satgas Covid-19 ya di proyek. Tugas dan tanggung jawabnya mengikuti Inmen PUPR nomor 2 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penggelaran jasa konstruksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Ada jabatan yang lainnya, petugas pengelola lalu lintas, anggota UKK. Tugasnya apa? Menyusun rencana manajemen lalu lintas, berkoordinasi dengan instansi terkait, memastikan pelaksanaan manajemen lalu lintas. Ya, ini adalah di lekor besar sedang harus kita lakukan agar proses pelaksanaan proyek konstruksi ketika sedang memobilisasi alat-alat berat kita tidak terganggu karena sudah dibuatkan ya RMLLP-nya oleh petugas pengelola lalu lintas. Ya, apa itu RMLLP-nya nanti kita buka di akhir. Kemudian juga ada petugas pengelola lingkungan. Ya, tugasnya adalah menyusun rencana pengelolaan lingkungan, melakukan inspeksi pengelolaan lingkungan di tempat kerja dan sekitar lingkungan proyek. Jadi tugas petugas pengelola lingkungan anggota UKK ini yang berkaitan dengan lingkungan salah satunya adalah menyusun UPL-UKL atau AMDAL. Bagaimana ada pencemaran proyek terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini adalah tugas dari pengelola lingkungan. Ada juga personel mutu, ya kaitannya dengan mutu, mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur PNPM, ya misalnya. Nah, ini tugas-tugas dari jabatan-jabatan yang ada di organisasi UKK. Nah, Bapak Ibu harus kita pahami, ya fungsi UKK itu kita dijelaskan. Ingat, ya Bapak Ibu, UKK itu adanya di tempat pekerjaan kita. Jadi UKK itu, organisasi UKK adanya di lokasi proyek. Sehingga salah satu fungsinya adalah hubungan kerja antara tim pelaksana pekerjaan konstruksi dengan kantor pusat penyedia jasa. Seorang pimpinan UKK harus bisa melaporkan kepada pimpinan pelaksana pekerjaan di tingkat pusat. Ya, melaporkan tentang bagaimana apakah pelaksanaan SMKK sudah dijalankan dengan baik dan lain sebagainya. Ya, nah pimpinan UKK bisa melaporkan kepada tim pekerjaan konstruksi yang di atasnya, kantor pusatnya. Kemudian tugas UKK lagi, tanggung jawab dan wewenang tim pelaksana konstruksi kantor pusat dan kantor pusat penyedia jasa. Ya, karena UKK merupakan kepanjang tanganan dari tingkat pusat, ya, maka dia diberikan kewenangan di dalam proses penyelenggarakan SMKK di tempat proyek. Kemudian ya, membuat jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait keselamatan korupsi pada pimpinan puncak penyedia jasa dan kantor pusat. Membuat laporan kinerja pelaksanaan pekerjaan keselamatan korupsi kepada kantor pusat. Kemudian yang terakhir ada terjadi kendala-kendala yang dihadapi, maka bisa melaporkan kepada pimpinan pusat. Inilah kewenangan-kewenangan dari UKK di tempat proyek. Baik, Bapak Ibu sekalian, unit keselamatan konstruksi atau UKK bertanggung jawab kepada unit yang menangani keselamatan konstruksi di bawah pimpinan tertinggi penyedia jasa. Apa sih persyaratan-persyaratannya? Kalau kita menjadi pimpinan UKK. Dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil, pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK. Ingat Bapak Ibu, dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil, ya ini kecil, pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi dapat merangkap pimpinan UKK. Dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi pekerjaan konstruksi. Ya, seperti bagian di awal. Ini untuk mempertegas saja Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat-syarat sebagai UKK, pimpinan UKK.
wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja di bidang K3 konstruksi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjabat sebagai ketua UKK, syarat yang utama memiliki sertifikat K3 konstruksi. Sementara bagi anggota wajib memiliki kompetensi kerja dibuktikan dengan kepemilikan kompetensi kerja atau sertifikat pelatihan, ya. Tapi bagi pimpinan UKK wajib, ini bahasa juga, wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja di bidang K3 konstruksi. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin menjabat sebagai ketua UKK, Bapak Ibu wajib memiliki sertifikat K3 konstruksi. Nah, sekarang ada persyaratan lagi Bapak Ibu. Kalau resiko keselamatan konstruksi besar, maka UKK-nya dijabat oleh ahli K3 konstruksi utama atau oleh ahli keselamatan konstruksi. Jadi resiko keselamatan konstruksi besar, pimpinan UKK-nya itu tadi harus seorang ahli K3. Ahli K3-nya itu adalah ahli K3 konstruksi utama, ahli keselamatan konstruksi utama, atau ahli K3 konstruksi madya, ahli keselamatan konstruksi madya dengan berpengalaman paling singkat 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menjadi pimpinan UKK dengan resiko besar, syaratnya pertama ahli K3 konstruksi umum atau ahli K3 konstruksi madya berpengalaman 3 tahun. Ingat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kalau resiko keselamatan konstruksi sedang dijabat oleh siapa? Oleh ahli K3 konstruksi muda, ahli keselamatan konstruksi madya, atau oleh ahli K3 konstruksi muda berpengalaman paling singkat 3 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi madya, Bapak Ibu ya non pengalaman boleh menjabat sebagai pimpinan UKK untuk tingkat resiko keselamatan konstruksi sedang. Atau Bapak Ibu memiliki sertifikat pengalaman, sertifikat ahli K3 konstruksi muda pengalaman 3 tahun, boleh menjabat ketua UKK di resiko keselamatan konstruksi kecil. Konstruksi sedang, maaf. Nah, selanjutnya resiko keselamatan konstruksi kecil dijabat oleh siapa? Dijabat oleh ahli K3 konstruksi muda, ahli keselamatan konstruksi muda, atau petugas keselamatan konstruksi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk resiko yang kecil, ketua UKK-nya paling tidak memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi muda atau petugas keselamatan konstruksi. Ya, tolong Bapak Ibu pahami ini. Karena kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat, katakan tadi, saya sekarang hari ini punya sertifikatnya ahli K3 lebih pengalaman 3 tahun. Bolehkah saya melamar menjadi pimpinan UKK di resiko keselamatan konstruksi sedang? Boleh. Ya. Karena syarat untuk ketua UKK di resiko keselamatan konstruksi sedang adalah ahli K3 madya atau ahli K3 muda paling sedikit pengalamannya 3 tahun. Ya. Jadi kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian ahli K3 ya, kita sudah tahu nih, kalau nanti suatu saat kita mau melamar jabatan posisi UKK, lihat dulu kompetensi yang di hari ini. Ya, kalau kita memiliki ahli madya berpengalaman 3 tahun, Bapak Ibu boleh menjadi ketua UKK untuk konstruksi resiko keselamatan konstruksi besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, ini jangan tertukar-tukar. Ini kuncinya di sini nih. Ya, ini memberikan kesempatan. Ya,
Makanya melalui webinar ini Pak Denny selalu menyediakan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu ya. Silahkan kalau hari ini ingin mengupgrade dari petugas keselamatan konstruksi menjadi ahli muda, dari ahli muda menjadi ahli madya, silahkan ya. Pak Denny melalui webinar ini memberikan fasilitas untuk mengikuti peserta pelatihan K3 yang dimaksud. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, persyaratan sertifikasi anggota unit keselamatan konstruksi hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Pertama, ahli keselamatan konstruksi. Ada ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, kemudian juga ada petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi ya. Untuk apa sertifikat ini nanti yang menjadi petugas-petugas lainnya ya. Jadi idealnya para anggota UKK baik itu jabatan petugas tanggap darurat, petugas pemadam kebakaran, petugas P3K, petugas pengatur lalu lintas, petugas kesehatan semuanya memiliki sertifikat ahli K3. Baik, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau ada pertanyaan berapa yang dibutuhkan K3 dalam ahli K3 konstruksi di dalam satu proyek. Tolong Bapak Ibu simak baik-baik ini. Resiko keselamatan konstruksi kecil, perbandingan jumlah personel keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi adalah 1:60, Bapak Ibu sekalian. Yaitu minimal 1 petugas keselamatan konstruksi dalam tiap pekerjaan konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam resiko kecil pekerjanya ya ada 60 orang, cukup 1 orang yang memiliki sertifikat petugas keselamatan konstruksi. Bagaimana kalau di proyek konstruksi kecil juga ada 100 ya, berarti satunya harus ditambah lagi, ada 2. Patokannya Bapak Ibu untuk resiko keselamatan konstruksi perbandingannya 1:60. Sekarang untuk resiko keselamatan konstruksi sedang, perbandingan jumlah personel keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi adalah 1:50. Yaitu minimal 1 ahli K3 konstruksi muda dan atau ahli keselamatan konstruksi muda dalam tiap pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah hafal nih. Kalau kita misalnya di dalam pekerjaan konstruksi ada 200, ya dibagi saja dengan 50 berarti ada 4. Ingat ya, yang kalau pekerja ada 200 di resiko keselamatan konstruksi sedang dibagi 50 adalah 4. Ingat, yang satunya itu adalah sesuai dengan persyaratan tadi ketua UKK-nya. Yang 3-nya adalah bagian atau anggotanya di sini. Minimal ahli K3 konstruksi muda atau ahli keselamatan konstruksi muda. Dan untuk resiko keselamatan konstruksi besar, Bapak Ibu, perbandingannya adalah 1:40. Perbandingan jumlah personel keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi adalah 1:40. Yaitu minimal 1 ahli K3 konstruksi muda dan atau ahli keselamatan konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Jadi ingat Bapak Ibu nih, karena konstruksi besar ya, perbandingan 1:40. Kalau yang utamanya pimpinan tadi jabatannya ahli K3 utama ya, atau ahli muda pengalaman, ahli madya pengalaman 3 tahun. Untuk kelipatan berikutnya karena pekerja konstruksinya banyak, perbandingannya 1:40. Nah, penambahannya itu minimal K3 ahli K3 muda konstruksi pengalaman 3 tahun. Ingat, ini karena resiko besar. Pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar dengan kriteria memperkerjakan lebih dari 100 pekerja harus mempunyai personal keselamatan konstruksi paling sedikit 2 orang yang terdiri atas. Nah, ini kalau misalnya ada 100 lebih, nanti tiap kelipatannya bagi 40. Ya, 1 orang ahli K3 konstruksi utama atau ahli keselamatan konstruksi, ahli K3 madya dengan pengalaman 3 tahun,
atau ahli keselamatan konstruksi media dengan pengalaman paling singkat 3 tahun, dan satunya lagi 1 orang ahli K3 konstruksi muda atau ahli keselamatan konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi kalau di risiko besar ada 100 orang, ada berapa tenaga ahli K3-nya? Ada 2. Yang pertama ini ya 1 orangnya ahli K3 utama tadi. Yang keduanya adalah ahli K3 konstruksi muda dengan pengalaman 3 tahun. Ingat Bapak Ibu, pekerjaan konstruksi yang memiliki resiko keselamatan konstruksi besar harus menambahkan 1 orang tambahan petugas keselamatan konstruksi dan atau petugas K3 konstruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu mulai paham kan? Ya, kalau perusahaan kecil tadi 1 berbanding 60 kebutuhan personilnya. Kemudian kalau resiko sedang adalah 1 banding 50. Kalau tingkat resiko keselamatan besar, kebutuhannya itu dulu 1 berbanding 40. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu ya, tingkat resiko kecil. Kriterianya bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat resiko RKK yang ditetapkan oleh jasa. Kemudian pekerjaan konstruksi dengan nilai perkiraan sendiri sampai dengan 110 miliar ya. Jadi kalau 10 miliar ke bawah itu berarti kategorinya tingkat risiko kecil. Mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah kurang dari 25 orang. Kemudian pekerjaan konstruksi menggunakan teknologi sederhana. Ini adalah kriteria tingkat risiko kecil. Selanjutnya tingkat resiko sedang Bapak Ibu ya. Pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan mulai dari 10 miliar sampai 100 miliar. Ya, jadi sekarang tingkat resikonya itu termasuk resiko sedang antara 10 miliar sampai 100 miliar. Mempekerjakan orang minimal 25 sampai 100 orang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang D, mempekerjakan konstruksi menggunakan teknologi media. Nah, ini termasuk kepada kriteria tingkat resiko sedang. Selanjutnya, tingkat resiko besar ya. Pertama, pekerja konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar, Bapak Ibu sekalian. Mempekerjakan tenaga kerja konstruksi berjumlah lebih dari 100 orang. Menggunakan peralatan berupa pesawat angkat. Yang E, menggunakan metode peledakan dan atau menyebabkan terjadinya peledakan. Dan yang F, dan atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, ini Bapak Ibu kriteria tingkat resiko besar. Ya, tadi menengah, kecil, besar. Bapak Ibu mulai ada gambaran hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di dalam proses penyusunan RKK ya, kita harus mampu mengidentifikasi isu-isu eksternal dan internal Bapak Ibu sekalian. Di dalam organisasi K3 ya, seorang ahli K3 harus mampu mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal. Apa kaitannya? Kaitannya demi kelancaran proyek kita di lapangan. Ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh apa sih isu-isu internal yang harus dikuasai oleh ahli K3 di dalam proses penyusunan RKK. Ya. Pertama, ada tata kelola struktur organisasi dan peran dan akuntabilitas. Ini perlu kita bahas, diidentifikasi, agar nanti suatu saat ada pengelolaan, ada penambahan organisasi, bisa kita redam ketika hal-hal itu sudah diidentifikasi. Kemudian misalnya juga contoh hubungan dengan serta persepsi dengan nilai-nilai dari pekerja. Bapak Ibu, seorang ahli K3 kita harus mampu mengidentifikasi isu internal kaitannya dengan nilai-nilai dari pekerja. Contoh, ya, mohon maaf, saya bukan menyebutkan ras, Bapak Ibu sekalian, tetapi ini ilustrasi saja ya, jangan dijadikan apa stigma, tetapi ini realita di lapangan. Bisa dalam mengidentifikasi internal kaitannya dengan pekerja. Orang Sunda, Bapak Ibu sekalian, cenderung dia itu kan lemah lembut, kira-kira begitu.
Kemudian teman-teman kita dari Sumatera dengan karakternya yang katakanlah temperamental, ya, ketika di dalam bekerja dalam satu tim, mereka harus bisa memahami kondisi sosial dan karakternya. Nah, kalau kita sebagai ahli K3 tidak diidentifikasi, Bapak Ibu, bayangkan kata orang Sunda, kita sama-sama bekerja, kok saya dimarahin mulu sama orang Sumatera, orang Batak, kita minta bantuan, jawabannya bentak, misalnya. Padahal karena karakternya seperti itu, Bapak Ibu, ya, kemudian kita menjelaskan kepada pekerja yang lain karakter seperti itu bukan bentak-bentak, tetapi karena karakternya. Nah, seorang mandor ahli K3 juga harus menjelaskan. Kita harus tahu nilai-nilai para pekerja. Orang Sunda karakternya seperti ini, orang Jawa seperti ini, orang Sumatera seperti ini. Yuk, tujuan kita dalam proyek ini adalah bekerja sesuai dengan tupoksi kita dan bekerja untuk proyek ini. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai-nilai pekerja tadi kita hilangkan. Karena apa? Karena kita sudah tahu. Nah, ini perlu dibuatkan isu. Jadi ketika terjadi misalnya hal demikian, kita sudah tahu bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyangkut nilai-nilai para pekerja tadi. Terutama karakter lah misalnya. Nah, ini perlu dibahas tentang identifikasi isu eksternal. Contohnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua juga di dalam organisasi juga harus kita mampu membahas isu-isu eksternalnya. Ya, seorang ahli K3, pertama apa isu eksternal? Lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi dan alam. Ya, jauh sebelum pekerjaan itu dimulai, kita harus diidentifikasi isunya hari ini. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan sosial dan budaya, kita sudah tahu antisipasi. Misalnya Bapak Ibu, ya, tentang sosial budaya bahkan keagamaan. Ya. Mohon maaf kalau hari Nyepi Bapak Ibu di sekitar proyek tidak boleh ada aktivitas apapun. Jauh-jauh hari kita sudah mengagendakan tanggal sekian hari Nyepi tidak boleh ada aktivitas di proyek kegiatan apapun. Kita menghormati masyarakat sekitarnya. Misalnya itu ketika kita mengerjakan proyek di Bali. Ya. Coba kalau isunya tidak kita inventarisir, tidak diberitahukan kepada pekerja, tiba-tiba pekerja di hari Nyepi bekerja, bunyi pekerjaan, mengganggu dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi? Nah, jauh-jauh hari perlu diidentifikasi isu eksternal yang berkaitan dengan sosial budaya bahkan keagamaan di lingkungan proyek itu. Bahkan teknologi, ya. Ketika kita sedang mengerjakan proyek, mendatangkan teknologi yang tinggi, berdampak terhadap masyarakat sekitar, kebisingan dan lain sebagainya. Ketika sudah diidentifikasi, maka kita sampaikan nanti kepada masyarakat sekitar bahwa di sini ada proyek akan mengganggu Bapak Ibu sekalian selama proyek. Artinya ada solusi-solusi. Itu perlu diidentifikasi isu eksternalnya di awal. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada hal-hal yang lain, ya, kaitan dengan subkontraktor, pengetahuan baru tentang produk dan lain sebagainya. Nah, semua isu-isu ini seorang ahli K3 harus mampu mendeteksi, mengidentifikasi di awal sehingga pada saat prosesi pelaksanaan proyek tidak terkendala oleh isu-isu eksternal karena sudah dibuatkan identifikasi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cara membuat daftar isu. Ini kadang-kadang ahli K3 harus mampu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kaitannya dengan penyusunan RKK, tapi saya memberikan ilustrasi saja agar Bapak Ibu sebagai ahli K3 dalam menyusun RKK, rencana keselamatan konstruksi ini ada tabelnya cara membuat isu. Misalnya sekarang masih wabah COVID kemarin, ya. Wabah COVID-19 dampaknya terhadap pekerjaan harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Kategori isunya kesehatan, jenis isunya eksternal, ya. Kemudian jenis SWOT-nya kita treat, sumber isunya instruksi Menteri PUPR, ya, nomor Inmen tadi. Nah,
ini cara penyelesaiannya apa? Kita sudah dibuatkan. Kalau kita sudah mengidentifikasi isu internal dan internal Bapak Ibu, maka di kemudian hari untuk menyelesaikan persoalannya akan lebih mudah. Karena kita sudah mengidentifikasi melalui tabel-tabel ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam organisasi K3 Konstruksi juga kita harus bagaimana mendorong partisipasi pekerja. Dalam hal apa? Pertama, menentukan mekanisme partisipasi pekerja, ya. Bahwa pentingnya K3 ini bukan hanya dilakukan oleh para mandor, bukan oleh para pimpinan direksi, tetapi juga harus terlibat semua orang yang bekerja di sektor konstruksi, termasuk tukang-tukang itu sendiri. Ya. Penting kiranya tadi ya menentukan mekanisme partisipasi kerja salah satunya. Bagaimana kalau kita menyelenggarakan apa safety morning induction, safety induction, semua harus terlibat. Ya. Di dalam safety induction saja misalnya untuk para pekerja yang baru, dia belum tahu kondisi yang sesungguhnya, perlu diberikan safety induction. Memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan K3 di proyek ini. Begitu juga kepada para tamu dan lain sebagainya. Kemudian juga ya, partisipasi pekerja juga penting mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko dan peluang. Di dalam proses penyusunan JSA, job safety analysis, pekerja juga perlu dilibatkan. Ya. Karena mereka sesungguhnya juga nanti yang akan menjalani kegiatan-kegiatan di lokasi proyek ini. Makanya penting kiranya dilibatkan di dalam mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko dan peluang. Kemudian mendorong partisipasi pekerja dalam hal yang lainnya adalah menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko keselamatan konstruksi. Ya, perlu kita ajak bagaimana cara-cara menghilangkan, mengeliminir resiko yang ada di proyek ini. Ya, mereka tahu yang di bawah, kita ajak dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang lain-lainnya, termasuk juga Bapak Ibu menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan. Ya, jadi seorang ahli K3 juga harus mampu. Kira-kira tenaga yang ada di proyek ini, apakah mereka sudah memiliki kompetensi yang belum? Perlu kiranya kita inventarisasi sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh fakta komitmen, ya, fakta komitmen keselamatan konstruksi. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam proses penawaran tidak mencantumkan ini, ya, dianggap belum melampirkan fakta komitmen keselamatan konstruksi. Ini harus ada. Ya, di RKK ini contohnya. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat Permen 10 2021 tentang fakta komitmen, ini adalah formatnya non KSO, berarti ini perusahaan sendiri. Nah, fakta komitmen ini hari ini harus sudah dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tertinggi penyedia jasa. Dan apa dalam fakta komitmen itu? Pertama, Bapak Ibu yang harus dipahami, memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi. Ya, jadi penyedia jasa di dalam mengerjakan proyek yang dia lakukan harus memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat. Ya, makanya tadi salah satu dari pimpinan UKK dia harus memiliki sertifikat sesuai dengan tingkat resiko yang dimiliki. Yang ketiga, peralatan yang memenuhi standar kelaikan. Jadi alat-alat pekerjaan yang sudah dinilai kelaikannya sehingga memenuhi standar. Ya, nanti dibuktikan dengan hasil dari surat izin alat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian juga menggunakan material yang memenuhi standar mutu.
ya. Kemudian menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan. Yang keenam, melaksanakan standar atau SOP. Dan yang ketujuh, memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMKK. Jadi Bapak Ibu untuk melaksanakan SMKK yang dilakukan oleh UKK, maka biaya komponennya itu ada 9. Nanti kita jelaskan. Ya, nah ini contoh bentuk komitmen ya Bapak Ibu. Tadi adalah apabila komitmen ini satu perusahaan, kalau ber-KSO ya ini ditandangi dengan beberapa badan usaha yang ber-KSO. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada lembar kebijakan, lewatin saja Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah lembar kebijakan dari perusahaan. Ini juga harus ada contohnya dan nanti ditandatangani oleh pimpinan proyek, kemudian oleh PPK. Ini kalau kebijakan keselamatan konstruksi. Formatnya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh saja. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam organisasi ini juga Bapak Ibu penting kiranya di dalam tinjauan pelaksanaan komitmen membuat jadwal kunjungan pimpinan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dari level direktur hingga ke tingkat level bawah direktur ke proyek. Seorang ahli K3 Bapak Ibu untuk memastikan bahwa pelaksanaan SMKK yang dilakukan oleh OKK berjalan dengan baik, seorang ahli K3 harus mampu membuat jadwal kunjungan pimpinan. Ya, kepada siapa? Pimpinan yang di luar arena proyek. Mereka perlu dibuatkan jadwal kunjungannya. Kunjungan pimpinan penyedia jasa pekerjaan konstruksi ke proyek sekurang-kurangnya 3 bulan sekali selama waktu pelaksanaan proyek. Apa tujuannya? Kegiatan berdiskusi dengan pekerja tentang masalah-masalah keselamatan konstruksi di lapangan. Jadi untuk memastikan bahwa SMKK sudah berjalan di lapangan. Kemudian memberikan solusi pembacaan terhadap masalah-masalah keselamatan konstruksi di lapangan. Jadi ketika pimpinan puncak datang ke lokasi arena proyek kita, ketika ada persoalan permasalahan bisa dijawab dan diputuskan hari itu juga karena pimpinan datang ke lokasi proyek. Kemudian yang ketiga menegakkan kedisiplinan dengan melihat atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi manfaat dari kunjungan pimpinan penyedia jasa ke lokasi proyek ada 3 item ini. Nah ini ya ahli K3 harus mampu membuat jadwalnya. Kapan, apa materinya segala macam dibuatkan dalam ini. Ini kaitannya nanti dalam penyusunan RKK misalnya. Ya, jadi dalam organisasi K3 penting dibuatkan jadwal kunjungan pimpinan puncak ke lokasi proyek. Ini dibuatkan tabelnya. Ya, nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya saja kepemimpinan dan partisipasi pekerja kunjungan direktur ke proyek tanggal 3 Februari tanggal berapa misal contoh saja pencegahan keselamatan konstruksi, kecelakaan kerja, penyakit apabila kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan apa kepentingan kita. Nah, ini harus mampu seorang ahli K3 merumuskan membuat jadwal ya kunjungan dari pimpinan perusahaan tertinggi ke lokasi proyek. Nah, ini Bapak Ibu contoh kunjungan ya kita abadikan di lokasi proyek karena tadi kita sudah membuatkan jadwal kegiatan pimpinan datang kita dokumentasikan foto kegiatan direksi di lapangan proyek. Misalnya kan memberikan pengarahan ya, menginspeksi kegiatan pekerjaan itu dan lain-lain. Ini manfaat dari dibuatkan jadwal pimpinan ke tempat proyek. Kemudian Bapak Ibu tentang selanjutnya di dalam organisasi K3 juga ada konsultasi dan partisipasi pekerja di dalam hal perencanaan, tindakan perbaikan SMKK, kemudian pelaksanaan SMKK dan evaluasi kinerja. Ini penting semua untuk memberikan masukan-masukan dari para pekerja kaitannya dengan konsultasi dan partisipasi pekerja. Menyediakan mekanisme waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi, menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat ya. Jadi dokumen SMKK itu Bapak Ibu harus disosialisasikan kepada para pekerja sehingga mereka memahami tupoksi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
Kemudian menghilangkan dan atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipasi. Nah, ini perlu dikonsultasikan. Kemudian melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan kebijakan, kebutuhan program dan kegiatan SMKK. Ya, penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada konsultasi partisipasi pekerja dalam organisasi ini? Karena kalau di pekerjaan konstruksi Bapak Ibu, terutama yang pekerjaannya yang borongan, ya, satu pekerjaan ini selesai, datang orang baru lagi, datang baru lagi. Itulah makanya perlu diadakan konsultasi dan partisipasi pekerja. Ini yang disampaikan di dalam materi ini. Kemudian contoh konsultasi pekerja, Bapak Ibu, ini partisipasi program komunikasi yang membuat diagram tabel di dalam organisasi ini, ya, papan pengumuman, apa yang dikomunikasikan, jadwalnya dan lain-lain. Ini contoh saja. Ya, ini olah ahli K3 harus mampu membuat seperti ini. Sehingga para peserta juga akan mengetahui secara pasti. Misalnya saja di sini untuk safety morning talk yang nomor 3, ya, perhatikan terhadap bahaya dan kesiapan pekerja dengan selamat. Jadwalnya tiap Jumat pagi selama 5-10 menit. Pesertanya siapa? Seluruh mandor, tukang, operator, dan mek. Petugas pimpinan, penilaiannya safety officer, pelaksana utama, mandor subkon. Tempat misalnya di mana. Nah, ini perlu dibuatkan jadwal ini dan diketahui oleh semua sehingga orang tahu bahwa tiap hari Jumat misalnya di sini ada safety morning. Kemudian juga ada toolbox meeting. Kemudian juga ada rapat K3 mingguan, ada rapat K3 bulanan. Semua orang tahu untuk diketahui. Inilah program-program K3 misalnya. Ini contoh program komunikasi. Nah, ini contoh di dalam penyusunan JSA misalnya. Dalam penyusunan JSA analisis yang dilibatkan pelaksana mandor, tukang pekerjaan operator setiap saat. Nah, ini penting dibuatkan tabel-tabel seperti ini di dalam organisasi K3 konstruksi. Nah, selanjutnya bagaimana kita merencanakan pemanfaatan dan evaluasi dalam supervisi kondisi kerja beserta lingkungan yang aman, ya, perlu dibuatkan. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMKK. Ketika terjadi kekurangan SDM, maka dibuatkanlah training-training yang berkaitan dengan kepentingan kita, yaitu menentukan persepsi kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan, kapan dilakukannya dan sebagainya. Nah, sebagai ringkasan Bapak Ibu, yang paling penting saya ingin menyampaikan dalam proses K3 ada proses pengendalian risiko. Saya hanya mengingatkan, ya. Jadi proses pengendalian risiko itu ada 5 poin. Yang pertama cara eliminasi, meniadakan bahaya dan risiko dengan tidak memperkerjakan manusia pada aktivitas. Kemudian yang kedua cara substitusi, penggantian proses operasi bahan atau peralatan dengan yang tidak berbahaya atau memiliki bahaya yang lebih tinggi. Kemudian ada rekayasa teknis, pengendalian terhadap desain peralatan, tempat kerja untuk memberikan pelindungan keselamatan konstruksi, kemudian pengendalian administratif dan APD. Nah, ini Bapak Ibu di dalam proses pengendalian resiko kecelakaan, ya. Ini ada 5 poin dan ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan, mempertajam, ya, tentang biaya SMKK Bapak Ibu karena ini penting, ya. Jadi tadi di dalam fakta komitmen itu kita akan melaksanakan ke-9 komponen SMKK. Apa itu yang ke-9 ini? Jadi di dalam proses penawaran RKK Bapak Ibu tidak boleh lupa ada 9 item yang harus Bapak Ibu rinci. Yang pertama, penyiapan rencana keselamatan konstruksi RKK. Yang kedua, sosialisasi, promosi dan pelatihan. Yang ketiga, alat pelindung kerja APK dan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, asuransi dan perizinan. Yang kelima, personil K3 konstruksi. Yang keenam, fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan. Ketujuh, rambu-rambu yang diperlukan. Kedelapan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan. Dan ke-9, kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko dan keselamatan konstruksi. Nah, biaya ini Bapak Ibu merupakan napas dalam pelaksanaan SMKK di dalam organisasi UKK. Jadi nanti Bapak Ibu biaya yang ada di dalam penawaran RKK adalah
biaya ke-9 item ini. Apa ke-9 item ini? Saya rinci lagi supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Yang pertama tentang penyiapan RKK, apa yang harus disiapkan? Pembuatan dokumen RKK, pembuatan prosedur dan instruksi kerja. Ini perlu dibuatkan Bapak Ibu sekalian ya di dalam proses pekerjaan nanti ke depan. Kemudian penyusunan laporan penerapan SMKK perlu dibuatkan. Nanti dalam laporan itu ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, bahkan nanti setelah pekerjaan selesai ada laporan akhir. Nanti muncul biayanya berapa. Kemudian solisasi, promosi, dan pelatihan. Ada induksi keselamatan konstruksi atau SAPTINDAK seberapa biayanya. Berapa kali dilakukan dalam seminggu. Kemudian pengarahan keselamatan konstruksi atau safety briefing. Kapan dilakukannya, berapa kali dalam sebulan misalnya. Pertemuan mengenai keselamatan konstruksi. Ada safety meeting, ada safety talk, dan toolbox meeting. Kemudian ada patroli keselamatan, pelatihan keselamatan konstruksi, dan yang lain-lainnya. Ini adalah rincian-rinciannya, dan nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan di proyek. Kemudian yang ketiga, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri. Alat pelindung kerja antara lain jaringan pengaman, ya, safety net, tali keselamatan, lifeline, penahan jatuh, safety deck, dan yang lain-lainnya. Ini kategori APK. Kategori APD yang sudah biasa Bapak Ibu pahami, helm pelindung, pelindung mata, tameng muka, dan yang lainnya. Ini harus kita anggarkan sesuai dengan kondisi proyek. Kemudian ada asuransi dan perizinan, asuransi, kemudian pemeriksaan atau pengujian kelaikan alat. Ini perlu dianggarkan. Yang kelima, personil keselamatan konstruksi antara lain ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ada petugas keselamatan konstruksi yang tadi, petugas tanggap darurat, petugas P3K, dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ini adalah kelima. Yang keenam, fasilitas sarana dan prasarana dan alat kesehatan antara lain peralatan P3K, alat mengukur suhu badan, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain. Ini masuk ke dalam fasilitas sarana kesehatan. Yang ketujuh, perlengkapan lalu lintas, misalnya rambu petunjuk, rambu larangan, dan yang lain-lain. Ini uraian dari ke-9 komponen tadi. Yang kedelapannya, konsultasi dengan ahli terkait. Ke-9, kegiatan lain dan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi berupa ini pemeriksaan lingkungan B3-nya seperti apa, aparnya, sirine, penangkal petir perlu dicek, bahkan bendera K3 juga, lampu darurat, ini termasuk ke biaya lain-lain. Nah, ini ke-9 komponen ini Bapak Ibu di dalam proses penyusunan RKK harus dibuatkan angkanya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu dalam penawaran ya, mata pembayaran. Nah, ini biasanya biaya SMKK tadi ada di nomor 2, mata pembayaran penerapan SMKK. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami mulai hari ini. Kemarin biaya K3 diambil dari pembayaran umum, biaya umum. Sekarang biaya SMKK tersendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi dibayarkan langsung. Makanya jangan takut-takut membuat program SMKK di dalam penyusunan RKK. Sekarang dibayar Bapak Ibu sekalian ya biaya SMKK-nya. Beda dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya. Makanya lahirnya Permen 21 tahun 2000, lahirnya Permen nomor 10 tahun 2001 ini membawa angin segar bagi kontraktor agar menyelenggarakan K3 dengan baik, dan pemerintah berkeinginan agar proyek konstruksi berjalan dengan baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan diskusi. Nah, ini contoh-contoh biaya penerapan SMKK Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di breakdown tadi yang urean 9 poinan itemnya nanti akan muncul angka seperti ini. Nah, Bapak Ibu ingin mendalami tentang bagaimana penyusunan angka-angka yang tadi, boleh Bapak Ibu lihat di lampiran K Permen 10 2001. Ya, di lampiran K. Di situ sudah jelas, di situ ada contoh-contoh format-format untuk penerapan biaya SMKK.
Ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saja barangkali karena keterbatasan waktu, materi masih ada, tetapi yang singkat-singkat dan penting tadi sudah disampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat sore, kita selanjutnya diskusi. Silahkan Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yaya Ropandi. Luar biasa materinya ya. Jelas dan begitu rinci. Nah, ini sudah ada beberapa penanya nih Pak Yaya. Tapi sebelum kita diskusi, saya mau memberi informasi terlebih dahulu nih buat teman-teman semuanya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik. Oke, teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi untuk bisa mengupgrade terlebih dahulu aplikasi Mika Pro-nya apabila masih silver, dan kalau sudah platinum silahkan bisa merasakan manfaat yang didapatkan. Dan kemudian jangan lupa untuk di-subscribe juga channel YouTube-nya Kak Cik Denny, karena berbagai video pelatihan di kolega juga nanti akan kita tayangkan di sini di Kak Cik Denny. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Kak Cik Denny. Ada juga beberapa pelatihan dan juga upgrade atau perpanjangan lisensi dan SKP. Silahkan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arief. Wah, tadi luar biasa ya teman-teman semua ya, belajar tentang K3 konstruksi kembali. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang punya SKP, khususnya yang ahli K3 umum, Bapak Ibu semua jangan sampai SKP-nya expired lebih dari 1 tahun, karena harus di refreshment 4 hari, ikut lagi ujian, ikut lagi presentasi. Nah, Mediatama ada paket untuk memperpanjang SKP dan lisensi, itu 1,5, 1,499. Dan kalau Bapak Ibu semua punya lisensi ahli muda K3 konstruksi, ini juga ada diskon dari 2 juta hanya 999.000 aja. Perpanjang sekarang ya Bapak Ibu semua ya, karena kalau lewat dari 1 tahun masa expirednya harus mengulang 3 hari terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu semua butuh sertifikasi SMK 3, nah kalau kontraktornya Bapak Ibu semua kerja di kontraktor, ini juga paket untuk kontraktor tuh hanya 19,5 juta saja, tapi ini hanya 1 kali bayar. Kalau 2 kali bayar 26,5 ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua perusahaan pabrik ya seperti manufaktur, nah ini juga ada harganya ya, karena berbeda ya. Biasanya kalau pabrik itu ambilnya yang 166. Yang kontraktor biasanya ambil yang 64. Nah, bagaimana dengan sertifikat ISO-nya, Pak? Nah, kita juga ada paket lengkap. Bapak Ibu semua bisa ambil yang 9001, 14000, 45001 plus SMK 3. Hanya 33,5 juta saja. Yuk, silakan diperpanjang yang punya sertifikat SMK 3. Nah, ini tadi yang diomongin juga. Jadi Bapak Ibu semua, kalau mau ikut ahli K3 umum, ikutlah nih di bulan Maret. Kenapa? Karena bulan April Kemenaker tutup. Kenapa, Pak? Ya karena puasa. Jadi kalau mau ikut ahli K3 umum, ikutlah di bulan Maret. Habis itu baru ada ahli K3 umum lagi itu bulan Mei. Mei pun juga pertengahan ya. Kalau mau ikut, ikutlah di Maret ini ya. Ini kita ada diskon ya Bapak Ibu semua ya. Harganya jadi 3 jutaan saja ya. Ambil kesempatan ini. Lalu kalau Bapak Ibu semua yang pendidikannya SMA, SMK, nah nggak bisa ikut yang Kemenaker, ada juga yang versinya BNSP ya. Versi BNSP bedanya ada 3 level, operator, teknisi, dan ahli. Nah, kalau sudah punya ahli K3 umum, jangan stop di situ, lanjutin lagi ke auditor SMK 3. Kenapa? Karena ini menjadi persyaratan juga kalau perusahaan ambil yang 166 kriteria. Nah, ini diskonnya juga 2 jutaan nih, jadi trainingnya hanya 2 jutaan saja, murah banget nih ya. Nah, kalau yang pendidikan SMA, SMK, kalau perusahaannya kontraktor yang tendernya di PLN atau anak perusahaannya PLN seperti Gokindo, PJB gitu ya, Indonesia Power, ikutlah di sini yang teknisi K3 listrik, ini juga ada diskon nih 2 jutaan ya. Kalau yang punya pendidikan D3, minimal D3, ikut yang ahli. Nah, ini juga jadi persyaratan tender nih untuk yang perusahaan-perusahaan yang tender di PLN atau perusahaan BUMN lainnya. Ikutlah ahli K3 listrik, ada diskonnya 7,7 jutaan saja ya. Jadi nanti harganya 10 juta ya. Ini belum terupdate, nanti ada yang 10 jutaan harganya ya. Oke, nah ini dia tadi yang diomongin oleh Pak Yaya. Jadi Bapak Ibu semua yang kerja di perusahaan kontraktor konstruksi ikut yang ahli muda K3 konstruksi. Ini juga sangat terjangkau sekali ya. 3.950.000 saja ya. Kalau tambah voucher, tambah yang lain cuma 3 jutaan. Oke, yang punya ini juga Bapak Ibu semua yang melakukan atau memasang menggunakan perancah harus punya sertifikat ini, supervisor perancah. Ini juga
Hanya 3 jutaan saja ya. Semuanya versi 3 jutaan ya. Nah, kalau tergabung di dalam tim tanggap darurat seperti yang Pak Yaya info tadi, ini juga Bapak Ibu semua bisa ikut kelas D, pemadam kebakaran kelas D. Ini kalau sudah tambah dikurangi voucher diskon nama referral jadi 2 jutaan saja nih Bapak Ibu semua, terjangkau sekali nih ya. Ada juga petugas P3K juga 3 jutaan nih Bapak Ibu semua. Silakan ikut ya untuk di bulan Maret ya. Nah, Pak, saya mau cicilan gimana? Oh, ada nih, silakan buka online shop Tokopedia namanya, nanti cari aja Media Tamu Online Shop, Bapak Ibu semua bisa ambil paket-paket seperti ini lebih murah, dan Bapak Ibu semua bisa melakukan cicilan menggunakan kartu kredit. Nah, ini juga ada yang nanya ke saya, Pak, apakah selesai pelatihan kita langsung disalurkan kerja? Nah, kalau seperti itu biasanya saya tanya balik, apakah Ibu Bapak kuliah itu langsung disalurkan oleh perguruan tingginya? Kan enggak. Nah, Media Tama perguruan tinggi menyediakan job fair ya. Nah, Media Tama juga ada job fair-nya. Klik aja Media Tama Co.id, di bagian atasnya ada tombol karir ya. Nanti di sini ada banyak sekali lowongan kerja terkait dengan K3 ya. Siapkan CV yang menarik, kirim semua sebanyak-banyaknya ya. Nah, silakan Pak Arif dilanjutin lagi kalau yang ini. Oke, baik. Nah, ini untuk selanjutnya menariknya lagi adalah di Mika Pro ada menu membuat CV online. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendaftar atau melamar pekerjaan, bisa menggunakan aplikasi Mika Pro untuk membuat CV online. Caranya gampang, tinggal isi biodatanya, kemudian di next-next saja, lalu bisa pilih template yang Bapak Ibu semua inginkan, dan yang terakhir tinggal langsung klik menu profile, lalu unduh CV. Langsung CV-nya sudah jadi secara online. Kemudian, oke, ini yang tadi. Kemudian, nah ini menarik lagi teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan uang sebesar 3 juta per bulan, kesempatan ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara join ke pasukan reseller Media Tama. Caranya gampang banget teman-teman. Setiap akun Mika Pro pasti memiliki kode referral. Nah, yang ada di menu profile, kemudian tinggal pilih referral. Menu referral, nanti akan muncul kode referralnya. Ini bisa juga digunakan buat teman-teman yang teman kita nih atau teman perusahaan kita ingin melakukan training K3 di Media Tama. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman kita yang ingin mendaftar. Bisa juga caranya klik yang tombol share yang di sebelah kanan. Teman-teman nanti bisa share ke WhatsApp, Telegram, Twitter, ataupun Facebook. Nanti kode referralnya akan muncul. Caranya gimana? Nanti kode referral ini tinggal dimasukkan saja ke kolom kode referral. Dan ini berlaku untuk pelatihan yang berbayar. Kalau untuk yang webinar hari ini itu nggak perlu dimasukin kode referralnya. Ini hanya untuk pelatihan yang berbayar saja. Caranya gampang banget teman-teman. Dan ini teman-teman kalau misalkan memberikan kode referralnya bisa mendapatkan 5% dari harga trainingnya. Oke, nah ada juga nih menarik ajakan buat teman-teman semuanya. Silakan Pak Denny. Oke, Bapak Ibu semua, Media Tama membuka kesempatan Bapak Ibu semua untuk bergabung menjadi pasukan reseller Media Tama. Kalau Bapak Ibu semua berkenan, kita akan ada presentasi terkait dengan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan uang saku minimal 3 juta per bulan ya. Itu Bapak Ibu semua bisa join nanti di hari Kamis tanggal 3 Februari 3 Maret maksudnya ini ya. Mungkin Pak Arif diperbaiki lagi. 3 Maret 2022 itu kebetulan hari libur ya, Bapak Ibu semua bisa gunakan jam 10 sampai jam 12. Kita akan presentasikan bagaimana Bapak Ibu semua menjadi reseller. Apalagi kalau Bapak Ibu semua sekarang misalkan nih, nggak cukup nih Pak uang saku saya, gaji saya. Nah, bisa pakai ini ya Bapak Ibu semua ya, bisa gabung ke pasukan reseller. Atau Pak, saya saat ini belum kerja nih Pak. Nah, daripada nganggur-nganggur ya, minta duit buat kemana-mana, buat ngedate sama orang tua, mending Bapak Ibu semua ikut di sini ya. Jadi Bapak Ibu semua fungsinya nanti tinggal nge-share aja ya, Bapak Ibu semua dapat uang saku ya. Berapa persen Pak? 5%. Contoh misalkan Alika 3 tadi kan 6 juta. 6 juta kali 5%, berarti Bapak Ibu semua dapat 300.000 ya. Nah, lumayan ya kalau misalkan 10 orang, 300.000 kali 10 jadi 3 juta kan lumayan gitu ya. Oke, silakan dilanjutin lagi Pak Arif. Jangan lupa ya Bapak Ibu semua di 3 Maret 2022 jam 10. Oke, baik. Jangan lupa ikutan teman-teman karena 3 Maret itu hari libur, jadi bisa kesempatan buat teman-teman semua bisa hadir bareng-bareng nih untuk mendapatkan gimana sih caranya untuk join ke dalam
reseller Media Tama. Oke, jika ada yang ingin informasi detail untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker, RI, BNSP ataupun in-house training, bisa segera hubungi di 021 2254 5432, kemudian 5432 atau di 021 2163 820. Oke. Baik. Kemudian juga bisa kontak Ibu Risma di 0815 3261 5243. Pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya @mediatama dan juga Facebook Tama Media Tama Sertifikasi dan juga YouTube dan TikTok @kacikdeni. Oke, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk K3 seperti APAR, kotak P3K, APD, bisa segera hubungi di 021 2254 5432. Dan jika ada yang ingin sharing ilmu dan mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan bagi para instruktur untuk bergabung di komunitas Instruktur Media Tama 2022. Silakan di screenshot aja dan sampai berjumpa juga di pasukan reseller dan juga di komunitas Instruktur Media Tama. Oke, ini kita lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Denny dan Pak Yaya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu semua, silakan kalau ada pertanyaan klik di Q&A. Nanti di sesi ketiga kita akan bukakan juga kesempatan untuk bertanya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Sandi Muhammad. Nah, ini kepada Pak Yaya. Izin bertanya Pak, apakah UKK itu sama nggak dengan P2K3? Ya, yang mana P2K3 ini kan ada di kantor pusat atau ada di project juga, di site. Nah, itu sebenarnya bedanya apa tuh Pak? Silakan Pak Yaya. Baik, Pak Sandi. Berarti Pak Sandi apa namanya beraktivitas di dunia kontraktor atau industri karena sudah paham P2K3 kira-kira begitu, ya. Baik Pak Sandi, kalau lahirnya atau diperlukannya P2K3 itu landasannya adalah Permenaker nomor 4 tahun 87 Pak Denny ya. Nah, ini landasannya setiap tempat kerja yang berisiko tinggi atau memperkerjakan di atas 100 orang ya harus membentuk P2K3. Nah, UKK ini adalah landasannya Permen PU nomor 10 tahun 2001 tentang pedoman SMKK. Nah, di dalam pedoman SMKK, di dalam elemen yang ke-1 tentang kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja keselamatan konstruksi, di sub elemen yang keduanya itu mengatur organisasi pengelola SMKK yaitu UKK. Nah, karena pekerjaan-pekerjaan kontraktor konstruksi, maka yang perlu kita siapkan itu adalah UKK. Kalau P2K3 memang lebih cenderung kepada perusahaan dan industri. Ya. Makanya namanya juga UKK, Unit Keselamatan Konstruksi, organisasi yang mengelola SMKK. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada proyek yang dominan tentang pekerjaan konstruksi, apalagi yang berafiliasi kepada pekerjaan PUPR, kira-kira begitu, ya, maka organisasinya bukan P2K3, tetapi adalah UKK. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak P2K3 dibentuk? Boleh juga, tidak dilarang, ya. Hanya nanti prosesi pada saat laporan. Kalau laporannya ke Disnaker kaitannya dengan kebutuhan P2K3, maka tidak salah juga dibentuk organisasi P2K3. Ya, tetapi hari ini karena pekerjaan yang dominannya adalah pekerjaan konstruksi, maka sistem pelaksanaan K3 konstruksi itu yang menjadi acuannya. Salah satunya organisasinya itu adalah UKK. Kira-kira begitu Pak Sandi? Mantap sekali. Gitu ya Pak Sandi ya, kebutuhan dari UKK dan P2K3. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan mirip nih, dua orang Bapak Pomo dengan Bapak Arabi. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan perusahaan kita itu masuk kategori besar, sedang, kecil, ataupun risikonya ini apakah risiko kecil, sedang, besar, apakah dilihat dari tingkat kecelakaannya, atau dari risiko dari pekerjaan, atau dari nilai proyeknya. Nah, ini gimana nih Pak, cara menentukan perusahaan kita itu berisiko besar, kecil, atau sedang gitu Pak? Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya.
kalau di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari negara, Pokja atau panitia pada saat NWC akan memutuskan bahwa pekerjaan ini berisiko A, B, C. Jadi sudah diputuskan. Misalnya tadi katakanlah 50 miliar, ya kan? Bisa saja memutuskan pekerjaan ini resiko sedang. Nah, ketika panitia atau Pokja sudah menentukan ini pekerjaan resiko sedang, maka di dalam proses penyusunan RKK, persyaratan-persyaratannya juga harus mengacu kepada resiko sedang. Contohnya, karena resiko sedang, berarti tenaga ahlinya atau nanti UKK-nya, pimpinan UKK-nya adalah ahli madya atau ahli muda berpengalaman 3 tahun. Ya, jadi sudah ditentukan dulu pada saat NWC kalau dalam tender pemerintahan gitu loh, Pak. Ya. Nah, adapun di dalam menentukan IBPRP nanti ada resiko kecil, resiko menengah kecil, besar menengah, itu di dalam rangka analisa pekerjaan IBPRP. Ya, makanya di dalam menyusun IBPRP kita harus tahu kalau dalam pekerjaan unit ini kerjaannya resiko tinggi, kendalikan resikonya tadi supaya kecil semua. Ya. Tetapi kalau dalam menentukan pekerjaan proyek ini besar, menengah atau kecil, itu kewenangan menentukannya adalah panitia sudah ada. Kira-kira begitu Pak Den. Oke, gitu ya Pak Pomo sama Pak Rabi. Jadi menentukan besar kecil itu emang sudah ditentukan pada saat unwheezing atau pada saat kita masukin penawaran. Ini juga menyangkut pertanyaan dari Pak Ahmad Zaki Yamani. Pertanyaan 1 sama pertanyaan 2 mungkin udah terjawab. Nah, mungkin pertanyaan ketiga nih Pak. Bagaimana menjadi anggota PAKI? Wah, ini kan Bapak selaku PAKI juga. Ya, terus dia ini sebenarnya sudah punya sertifikat kompetensi ahli K3 konstruksi versinya BNSP. Nah, mungkin Bapak sekaligus mungkin bisa menginformasikan PAKI itu apa sih Pak? Nah, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. A2K dulu itu nama organisasinya A2K4, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita Munas tahun 2020 berubah menjadi PAKI. Kenapa menjadi PAKI? PAKI itu adalah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi. Kenapa? Karena A2K4 ini ingin fokusnya kepada keselamatan konstruksi. Seiring dengan diksi baru, ya adanya Permen PUPR tadi tentang SMKK, maka kita bersepakat merubah nama menjadi PAKI, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian saya dipakai sebagai ketua 1 bidang organisasi dan SDM, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini ingin bergabung dengan PAKI, teknisnya gampang, ya. Buka saja website PAKI, nanti Bapak Ibu mendaftarkan, ya, untuk mengikuti pelatihan K3 konstruksi. Ya. Kenapa Bapak Ibu penting, ya? Tadi pelatihannya juga melalui Pak Denny juga bisa, melalui asosiasi juga. Kadar sertifikatnya sama ahli K3 konstruksi. Tinggal nanti diujinya oleh siapa asesmennya. Nah, Bapak Ibu ini ada ketentuan baru hari ini. LSP K3 konstruksi yang di bawah naungan PAKI sekarang sudah berorientasinya rekomendasi ke LPJK. Jadi Bapak Ibu yang ujiannya melalui PAKI, ya, nanti sertifikatnya akan kami kompetensinya diajukan ke LPJK jadi sertifikatnya. Nah, bagi yang mendapatkan BNSP, Bapak Ibu, kemarin ini kita masih diperbolehkan karena ada jabatan-jabatan yang bukan berasal dari teknik keteknikan, tetapi dia bekerja di bidang K3. Maka kami mengeluarkan sertifikat ahli K3-nya di BNSP. Nah, hari ini sesuai dengan regulasi yang baru, Bapak Ibu, kembali kepada konsep awal lagi ternyata. Yang boleh mengurus sertifikat ikut pelatihan di PAKI yang berbackground keteknikan karena lebih diupayakan nanti untuk persyaratan tender. Jadi Pak Denny ini kembali kepada konsep awal lagi. Jadi LSPK 3 konstruksi
kalau saya tidak salah informasi terakhir ini, ya tidak mengeluarkan sertifikat dari BNSP lagi POM-nya, tetapi sudah masuk kepada link LPJK hari ini. Kira-kira begitu Pak Denny. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua, kalau mau ikut bergabung di Asosiasi Paki jadi member, Bapak Ibu semua silakan buka nanti di websitenya paki.org ya. Nah, gitu. Bapak Ibu semua nanti saya share juga di bagian chatnya, nanti kita linknya supaya bisa masuk ke Paki langsung ya. Oke Bapak Ibu semua, kita langsung buka pertanyaan, langsung berbicara dengan narasumber ya. Nah ini ada Bapak Ibu semua kalau mau bertanya silakan klik raise hand aja, nanti kita akan buka siapa yang boleh langsung berbicara. Ini ada Pak Iksan Ana Rena, silakan Pak Iksan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan raise hand aja ya. Silakan Pak Iksan. Oke, sambil menunggu Pak Iksan, kita lanjut lagi menjawab pertanyaan berikutnya. Ini dia berbicara mengenai kalau pengen jadi tenaga medis di konstruksi, apakah harus punya sertifikat Hiperkes, ahli K3 umum, atau sertifikat apa nih Pak? Kalau misalkan dia dari medis ingin kerja di sektor konstruksi. Nah itu silakan Pak ya. Sebenarnya yang menjawab Pak Denny saja, nggak usah saya kalau itu. Ya, jadi kalau ingin masuk ke ke dunia konstruksi, kalau dari perawat tenaga medis harus ikut pelatihan Hiperkes ya. Dan Bapak Ibu jangan susah-susah. Media Tama Pak Denny menyelenggarakan pelatihan itu, silahkan aja kontak Pak Denny. Jadi kalau dari perawat, kemudian tenaga medis, bidan tenaga medis sudah memiliki sertifikat Hiperkes, boleh berpraktek di sektor konstruksi. Jangan jauh-jauh Pak Denny, tiap bulan menyelenggarakan pelatihan ini per 2 bulan, sebulan 2 kali segala macam Bapak Ibu ya. Jadi itu penting. Jadi Bapak Ibu tidak salah nih bergabung di webinar ini, karena Pak Denny menyiapkan fasilitas itu. Tadi ada pelatihan Hiperkes, ada pelatihan ahli muda, ada pelatihan teknisi segala macam. Di sini sudah komplit Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak salah ikut webinar ini. Tinggal daftar saja pelatihan Hiperkes ini ke Pak Denny. Kira-kira begitu. Oke. Terus ada pertanyaan dari Malani Mas. Dia bilangnya kalau ngomongin soal gizi, wah ini ngomongin soal kesehatan juga nih. Terkait dengan kesehatan kerja juga nih Pak, gimana cara memaintain pekerja-pekerja di sektor konstruksi? Karena kan banyak faktor kelelahan fatigue nih kalau di sektor konstruksi, kalau pas lagi hujan stop gitu ya, pas lagi nggak ada hujan, wah di Uber bisa 1 kali 24 jam, nah itu penyebab faktor fatigue. Itu gimana Pak pengendaliannya? Nah, itu di dalam SMKK kita dibuatkan dalam sasaran dan program K3. Ya. Jadi di dalam sasaran program K3 kita buatkan bagaimana program-program K3 yang berkaitan tadi ya dengan lingkungan, dengan kesehatan, tidak menutup dengan kegizian. Misalnya saja, Bapak Ibu di pekerjaan konstruksi saja, kalau orang itu sehari-hari bersentuhan dengan pekerjaan logam, apalagi yang berbahan kimia, seorang ahli K3 konstruksi harus menyiapkan tiap sore kasih minum susu. Untuk apa? Untuk menetralisir. Kira-kira begitu loh. Sama dengan pertanyaan tadi gitu loh. Nah, itu tercakupnya di sasaran dan program K3 di dalam proyek itu sendiri. Jadi kalau ada pekerja konstruksi ya yang bersentuhan dengan kimia, orang ahli K3 harus pintar. Tiap sore orang yang kerja bersentuhan dengan kimia harus minum susu. Supaya tidak apa? Supaya tidak kena PAK. Penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan kimia tadi. Berikan susu, kira-kira begitu Pak Denny. Ilustrasinya sama kira-kira begitu Pak Denny. Oke, ini juga ada pertanyaan yang masuk ke WA juga nih Pak. Bagaimana cara menentukan budget K3 konstruksi Pak? Ini karena katanya kalau di konstruksi itu kadang dibilang orang K3 itu menghambur-hamburkan uang, dibilangnya kayak gitu Pak. Ini gimana solusinya berbicara dengan manajemen? Silakan Pak ya. Baik, saya kira Pak Denny kalau hari ini stigma itu harus dibuang. Yeah. Pelaksanaan K3 di pekerjaan konstruksi, lain lagi kalau kita berbicara di industri Pak Denny. Kalau pekerjaan K3 di konstruksi, biaya SMKK atau biaya K3 dibayar oleh negara. Jadi jangan takut hari ini. Ya.
Jadi di dalam Permen PU 10 2001 pedoman SMKK ada namanya di dukungan keselamatan konstruksi, ya, di elemen ketiga ada di bawahnya itu sumber daya. Sumber daya itu ada 3, ada sumber daya peralatan, material, dan sumber daya biaya. Nah, salah satu sumber biaya yang saya jelaskan tadi ke 9 komponen ini, ya, seorang ahli K3 merumuskan harus sesuai dengan kondisi nanti di lapangan, gitu loh. Jadi tidak ada hari ini Pak Denny, ya, untuk biaya K3 menghambur-hamburkan uang, tidak, karena sekarang dibayar oleh negara. Berapapun yang tercantum di SMKK, itulah nanti yang akan dimasukkan ke dalam penawaran, dan itu dibiayanya langsung diganti sesuai dengan biaya penawaran itu sendiri. Jadi ini untungnya hari ini, gitu loh. Kalau kemarin biaya SMK 3 diambil dari keuntungan, sekarang tidak. Makanya ahli K3 diperlukan tadi untuk membuat konsep-konsep tadi dalam menyusun RKK. Makanya Bapak Ibu, pentingnya jabatan K3 pimpinan tadi dalam menyusun RKK ini kaitannya juga dengan biaya SMKK. Kira-kira begitu. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah realistisnya berapa persen sih biaya SMKK? Kan gitu. Tidak ada aturannya berapa persen. Tetapi bagaimana seorang ahli K3 di dalam membuat sasaran program sudah barang tentu sudah dikaitkan dengan bagaimana identifikasi kecelakaan tiap item-item pekerjaan, maka akan mampu menyusun SMKK dengan baik, termasuk diadakannya pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan selama proyek itu. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini juga ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara memberikan komunikasi kepada para pekerja yang misalkan kita kasih APD, dia bilang gerah, kalau panas, kadang helm dijadikan gayung, gitu kan ya, terus kasih sepatu dibilang berat. Nah, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di sini melalui WhatsApp. Silakan, Pak Yaya. Cara berkomunikasi. Baik. Ya. Ini persoalannya adalah budaya K3. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam proses safety morning, ya, toolbox meeting, itu budaya-budaya K3 perlu disampaikan. Ya, pertemuan pagi hari keselamatan konstruksi atau orang lain menyebutnya safety morning itu perlu dilakukan, gitu loh. Salah satu materi yang perlu disampaikan itu adalah tentang budaya K3. Mending kalau tadi pakai sepatu masih berat Pak Denny, ada juga dikasih sepatu hari Senin, hari Sabtunya pulang dijual sepatunya untuk mudik. Kan gitu kan? Kan ini lebih parah lagi. Nah, makanya Bapak Ibu yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan pentingnya K3 dan membudayakan karakter K3 di pekerjaan. Melalui apa tadi? Melalui safety morning, toolbox meeting, pertemuan K3 perlu kita sampaikan. Dan ini harus berulang-ulang. Apalagi tadi pekerjaannya yang sifatnya borongan. Begitu pekerjaan galian sudah selesai, datanglah tukang bata, ganti lagi orang. Dari nol lagi K3 aja kan gitu. Disinilah kepegawaian K3 dalam mensosialisasikan peran-peran dan fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan K3 kepada pekerja tadi. Ya, rasa memiliki itu penting, makanya budaya K3. Dan kalau perlu dibangkitkan. Siapa dalam seminggu atau sebulan ini yang memakai APD rapi, tidak ketinggalan, katakanlah dikasih hadiah. Katakanlah mudik, dikasih ongkos tiap bulan misalnya. Itu kan untuk merangsang. Bisa saja gitu loh. Ya, atau yang seminggu hari ini full menggunakan APD dengan yang baik, dikasih rokok misalnya. Ini bentuk reward and punishment juga salah satu bentuk penanaman nilai-nilai budaya K3 untuk menghindari hal yang tadi, kira-kira begitu Pak Denny. Oke, Bapak Ibu semua, silakan nanti cara berkomunikasi melalui safety talk atau safety briefing kata Pak Yaya tadi, dan berikan juga reward dan punishment untuk membudayakan K3. Nah, ini juga pertanyaan nih Pak, bagaimana cara berkomunikasi dengan manajemen nih Pak akan pentingnya K3 supaya manajemen juga paham nih. Nah, ini biasanya untuk kontraktor yang ya di luar dari PUPR. Mungkin kalau di PUPR mungkin udah diwajibkan K3, tapi kalau di swasta tuh kadang nggak ada nih Pak, penekanan dari ownernya sendiri juga seperti itu. Itu gimana Pak solusinya? Baik, yang paling penting
ahli K3 itu harus mampu memberikan pemahaman manajerial. Bahwa K3 itu bukan, tadi saya katakan, merongrong anggaran, tidak. Justru dengan pelaksanaan K3 yang baik, maka kita akan diuntungkan dengan tidak terjadinya kecelakaan. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting, Pak Denny, ya, para direksi ini juga harus mengerti tentang PUPR ini nomor 10 2021 ini, gitu loh. Supaya apa? Ada kewajiban dari manajemen dibuatkan fakta keselamatan konstruksi. Bayangkan kalau semua direksi manajemen sudah mendatangi fakta keselamatan konstruksi dengan ketujuh item tadi, ya, salah satunya tadi material yang bagus, tenaga kerja kompetensi dan lain-lain, menerapkan ke-9 komponen, maka pelaksanaan K3 dengan baik. Nah, seorang ahli K3 ini harus mampu memberikan penjelasan K3 yang berkaitannya dengan kepentingan proyek itu. Ya. Sekarang kita jujur, Pak Denny, kalau di dalam proyek ini berjalan dengan bagus, K3-nya bagus, apakah itu akan mengangkat citra pelaksanaan kontraktor itu? Nah, budaya-budaya ini juga perlu disampaikan, gitu loh. Ya. Ketika pekerjaan sesuai dengan target, sesuai dengan waktu, pelaksanaan tidak terjadi insiden, maka itu akan menjadi nilai plus atau nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Tetapi seandainya, ya, ada satu poin eksiden dan itu fatal, maka tercorenglah perusahaan itu. Bahkan dari sisi biaya, kalau ada terjadi yang meninggal di salah satu proyek, Pak Denny, katakanlah APD dan pelatihan biaya SMPK-nya 200 juta, ketika ada yang meninggal bisa habis itu 400 jutaan bisa. Tidak menutup kemungkinan kan gitu, kira-kira kan gitu kan. Jadi itulah Bapak Ibu pentingnya K3. Kita harus mampu menjelaskan kepada atasan kita bahwa pentingnya K3 bukan hanya dalam tataran melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, tetapi ada benefit yang paling utama adalah yang pertama menegakkan aturan. Ya. Aturan-aturan itu banyak. Harus dalam Permen 10 2021, belum Permenaker dan lain sebagainya. Ya kan? Terus yang kedua untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena karyawannya sehat. Ada ahli K3-nya, gizinya bagus dan lain sebagainya. Jadi kira-kira begitu Pak Denny. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau berbicara dengan manajemen, kita tampilkan data kecelakaan kalau kita tidak nerapin K3 dan kerugiannya. Mungkin bisa jadi manajemennya akan paham ternyata K3 lebih baik dijalankan daripada kita kerugian dari harta, jiwa manusia gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu semua tekan tombol raise hand. Ya, raise hand-nya sekali aja sampai terlihat warna kuning, supaya kami bisa melihat Bapak Ibu semua sedang bertanya. Oke, lanjut. Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto untuk unmute dulu Pak. Silakan. Kita berikan kesempatan untuk berbicara, untuk bertanya langsung. Oke, Pak Timothy Erik Mamahit. Oke, ya, siapa dulu? Saya Pak. Halo. Ya, silakan ya, Pak. Pak, tadi dikatakan Pak, Bapak bahwa ada tim Satgas COVID ya? Iya. Ya itu siapa-siapa aja tuh Pak untuk tim Satgas COVID itu Pak? Kalau misalnya di suatu konstruksi itu diadakan tim Satgas COVID, apakah diambil dari tim yang seperti tim K3 atau aja beda sendiri Pak? Oke, terima kasih Pak Timothy. Baik Pak Timothy ya. Jadi tim COVID itu sendiri diambil dari manajemen, diambil K3, dan diambil juga dari Satgas COVID setempat kira-kira. Supaya apa? Supaya kita lebih memudahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi organisasi Satgas COVID lebih jelasnya nanti Pak Timothy dibaca di Inmen Instruksi Menteri PU nomor 2 tahun 2020 sudah jelas fungsi-fungsi segala macamnya. Tetapi keanggotaan ya COVID-19 di lokasi proyek selain orang ahli K3 ya dilibatkan juga manajemen dan orang luar ya untuk lebih memudahkan komunikasi dalam hal terjadi keinginan. Misalnya saja suatu saat ada di swab misalnya atau ada pemeriksaan yang lainnya kan kita lebih mudah. Kira-kira begitu, Pak Denny. Oke, jadi organisasi Satgas adalah gabungan dari beberapa unit kerja ya, khususnya ahli K3 konstruksi di sebuah perusahaan juga harus gabung di sana.
Oke, lanjut Pak Desman Inta ya. Izin bertanya, apakah sebuah proyek yang sudah memiliki teknisi K3 listrik dapat juga bergabung menjadi anggota UKK? Atau lebih ke teknisnya itu seperti apa? Nah, silakan Pak. Baik, pada intinya bahwa anggota UKK ini sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Dan diharapkan anggota UKK juga memiliki kompetensi. Kalau memang dia memiliki sertifikat A3 konstruksi, kita K3 teknisi listrik misalnya, kita bisa dimasukkan ke dalam bidang-bidang yang lain dan merupakan bagian dari anggota UKK. Nanti disesuaikan dengan fungsinya di dalam keorganisasian UKK. Kira-kira begitu. Oke, jadi teknisi K3 listrik juga bisa bergabung di UKK ya. Oke, lanjut. Pak Daud Daniel Fedri Tonyar, dia bertanya seperti ini. Pada saat identifikasi terkait dengan K3 itu tidak mengcover biaya K3. Itu bagaimana cara menyikapinya dan mengkomunikasinya dengan stakeholder, Pak? Silakan, Pak. Kalau sekarang dengan Permen 10 itu biaya K3 harus wajib dicantumkan Pak Denny dalam identifikasi bahaya itu. Ya, kenapa? Karena kaitannya dalam penerapan biaya SMKK. Termasuk ya identifikasi bahaya dalam pengertian yang sederhana adalah ketika kita mau bekerja di ketinggian misalnya. Kan kita sudah tahu jauh-jauh hari. Pasti kalau kita di kerjaan ketinggian itu harus menggunakan boarding harness. Nah, pada saat penyusunan RKK itu, maka ada di dalam poin yang keempat tadi, kelima, ya ada alat-alat yang berkaitan dengan APD misalnya. Kita beli body harness yang nomor 2 tadi ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, pasti ketika kita menyusun RKK ini, jauh-jauh hari sudah dibuat identifikasinya tadi. Sehingga kita tidak melenceng dengan kebutuhan-kebutuhan itu sendiri. Ya, makanya kepiawaian seorang ahli K3 yang betul-betul mengerti. Ya, makanya kenapa saya katakan mengerti, penting kiranya ikut pelatihan dengan sesama dan membaca peraturan perundang-undangan. Karena seorang ahli K3 harus mengetahui dari sisi lingkungan hidupnya, dari sisi ketenaga kerjaannya, dari yang lain-lainnya semua. Nah, dan peraturan-peraturannya sudah ada. Ya, makanya bagi Bapak Ibu, saya bukan promosi tentang Mikafro tadi, itu peraturan sudah ada di sana semua. Kalau lupa-lupa tinggal buka, ya. Saya juga Bapak Ibu kadang-kadang kalau ngajar lagi lupa, ada Mika Pro ini kadang-kadang pasti ingat peraturan nomor sekian. Nama juga manusia, kira-kira begitu. Dan ini Pak Denny sudah memberikan fasilitas itu tinggal mudah. Kalau dulu sebelum ada Mika Pro, saya bawa buku itu setumpuk. Ada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja, kurang lebih 730 halaman. Dibawa kemana-mana pada saat itu ketika ada hal-hal yang bersentuhan dengan perundang-undang dan ada penyelarasan. Hari ini lebih mudah lagi. Ya, Bapak Ibu, saya bukan promosi, tapi ini saya manfaatkan dari program Pak Denny ini untuk kegiatan saya sehari sebagai narasumber di PUPR ketika ada perundang-undangan yang saya lupa, gampang cara mencarinya, kira-kira begitu Pak Denny. Oke, begitu ya Pak Daud ya. Jadi sekarang mau tender apa di konstruksi manapun sekarang sudah mengcover biaya K3. Jadi silakan berkoordinasi dengan manajemennya. Kalau mau tender pastikan biaya K3 sudah masuk ke dalam biaya penawaran harga ya. Oke, Pak Zainal Adiwijaya, silakan Pak. Kita buka untuk kesempatan berbicara. Ya, unmute dulu Pak. Halo Pak Zainal. Oke Pak, silakan. dengar belum Pak? Dari mana Pak? Silakan kenalkan diri dulu. Perkenalkan Pak, nama saya Zainal Adiwijaya dari Bekasi Pak. Saya baru kemarin ikut K3 konstruksi Pak. Ya, cuma silakan. Ini mau tanyanya agak ke belakang sedikit Pak. Kalau kita D3 kesehatan lingkungan Pak, terus kalau kita mau kerja di konstruksi ataupun di pekerjaan yang ada pekerjaan seperti konstruksinya gitu, kita mau ngambil ahli K3 umum, apakah kita harus punya pengalaman di bidang ahli K3 dulu atau bisa langsung ambil sertifikatnya ya Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak Yaya. Baik Pak Zainal Adiwijaya. Ya, Bapak sekarang tinggal ngambil saja pelatihan K3 umum ya. Bapak punya dasar-dasar tadi. Jadi kalau D3 lingkungan, kalau nanti masuk di UKK, maka tadi bidang pengelolaan lingkungan hidup Bapak bisa masuk di situ. Kemudian tinggal ikut pelatihan ahli K3 umum boleh gitu ya. Sehingga menambah wawasan dan kompetensi kita. Jadi tidak ada persyaratan ya untuk Bapak tadi K3 D3 lingkungan untuk ngambil
ahli K3 umum. Jadi Pak Jainal tinggal telepon saja di sini, daftar langsung kepada moderator nih, kepada Pak Denny. Saya ingin ikut pelatihan, terserah biar cepat. Kira-kira begitu Pak Jainal. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup dari Pak Iksan Anarena. Nah, ini mungkin seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Saya bacakan nih. Izin bertanya, pekerja atau tukang di tempat kerja kadang pada saat bekerja mereka jarang menggunakan APD dengan alasan ini itu. Padahal di setiap safety morning sudah disampaikan pentingnya APD. Ini mohon petunjuknya nih Pak. Terima kasih. Maksudnya petunjuknya supaya pekerja itu ngerti gitu loh. Ya tadi Bapak Ibu ya, penanaman budaya K3. Makanya seorang mandor harus terselektif betul. Dia harus mengerti bagaimana cara mengayomi para pekerja di dalam kelompok kerja itu sendiri. Makanya fungsi mandor itu harus menjadi prioritas ujung tombak pelaksanaan K3 di lapangan. Nah, kalau para mandornya yang menaungi para pekerja tadi, dia juga dalam tanda kutip agak galak dalam hal penerapan disiplinnya, maka hal itu tidak terjadi. Ini kadang-kadang mandornya juga nggak ngerti, ini persoalannya juga gitu loh. Ya, jadi pada level-level tertentu pelaksanaan K3 itu harus menjadi perhatian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita pasang CCTV. Ya, ahli K3 bisa menyebutkan ketika ada salah satu pekerja yang tidak menggunakan helm, langsung diteriak di speaker. Nomor sekian kalau ada tidak pakai helm supaya dia malu misalnya. Nah, ini kan cara-cara banyak juga sebenarnya kan untuk membudayakan K3 tadi. Tetapi saya lebih mengapresiasi adalah bagaimana penanaman nilai-nilai budaya K3 kepada para pekerja. Dan salah satunya juga perlu penerapan reward and punishment terhadap para pekerja yang notabene adalah pekerja-pekerja lapangan. Kira-kira begitu Pak Denny. Oke, gitu ya Bapak Ibu semua ya, terkait dengan K3 konstruksi. Oke, sudah pukul 3, silakan Pak Arief untuk kita persiapan closing. Baik, terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Yaya, luar biasa diskusi hari ini. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah diskusi bareng-bareng di acara webinar kita siang ini. Dan jangan lupa untuk tetap hadir kembali di acara webinar minggu depan. Informasinya akan diberikan di Telegram Kolega Media Tama, sudah di-share linknya di kolom chat, bisa di join saja di sana karena info akan kita berikan di sana. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita. Dipersilakan Pak Yaya Ropandi untuk memberikan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang mencintai dunia K3, bahwa peluang-peluang untuk bisa berekspresi di K3 konstruksi khususnya ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu silahkan perdalam ya ilmu yang Ibu dapatkan dalam K3 khususnya di K3 konstruksi. Karena Pak Arief, pengalaman saya hari ini juga kan berangkat dari K3 konstruksi ini ya, selain menjadi asesor, kemudian juga menjadi auditor, narasumber dan lain sebagainya. Ini adalah peluang bagi, kalau di sini ada mahasiswa, peluang-peluang untuk bisa dijadikan harapan ke depan ketika kita menggeluti di bidang K3 konstruksi. Pangsa pasar sangat luar biasa. Pembangunan di Indonesia tidak akan henti. Pembangunan berjalan terus. Tinggal persoalannya hari ini bagaimana mengupgrade kita. Selanjutnya jangan puas juga. Kalau hari ini menjadi ahli muda K3 konstruksi, upgrade menjadi ahli madya. Ketika pengalaman sudah banyak, ahli madya upgrade juga menjadi ahli utama. Kemudian ikut juga pelatihan auditor SMK 3 dan banyak yang lainnya. Sekira ini peluang-peluang yang sangat luar biasa di K3. Sepanjang pembangunan masih ada, sepanjang itu juga ahli K3 konstruksi masih dibutuhkan. Terima kasih Pak Arief dan Pak Denny pada sore hari ini. Biasa. Terima kasih Pak Yaya Ropandi, luar biasa teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini dan jangan lupa terus saksikan lagi, belajar lagi di acara webinar Kolega Media Tama. Dan saya mau menginformasikan untuk minggu depan kita akan belajar sama-sama tentang pengetahuan dasar K3 scaffolding. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan kembali, jangan lupa untuk daftar dan di-share ke sebanyak-banyak
manfaatnya teman-teman kita, supaya banyak juga teman-teman kita yang merasakan manfaat hari ini dan juga minggu depan. Terima kasih Pak Yaya Rofandi, terima kasih Pak Dedi, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan.